Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok elektronika daya, yaitu di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang inverter pull up berbasis Arduino yang sudah kami kerjakan menggunakan Proteus dan juga kami kerjakan secara jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, NIM 2298. Perkenalkan, nama saya Randy Ardiansyah dengan NIM 2256. Nama saya Muhammad David Mansyah dengan NIM 2243. Nama saya Muhammad Fatur Ismail dengan NIM 220146. Nama saya Andrea Nasrullah dengan NIM 2279. Setelah ini kami akan menjelaskan terkaitan inverter pull up yang sudah kami kerjakan secara berkelompok. Berikut video presentasi dari kami. Di sini kami akan menjelaskan terkait rancangan bangun inverter satu fase tipe push pull dengan tegangan keluaran terkendali berbasis Arduino Nano. Di sini kita menggunakan Arduino Nano. Di abstrak ini inverter satu fase tipe push pull merupakan salah satu perangkat yang penting dalam konversi energi dari DC ke AC. Dalam penelitian ini kami merancang dan membangun inverter satu fase menggunakan Arduino Nano sebagai pengendali utama. Next. Di pendahuluan ini energi matahari merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang ketersediaannya sangat melimpah di alam. Energi ini dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui pemanfaatan panel surya. Panel surya sendiri merupakan alat yang mengubah dari energi matahari untuk menjadikan listrik. Untuk prinsip kerjanya itu secara fotovoltaik, meskipun demikian arus listrik yang dihasilkan yaitu DC, sehingga penggunaannya masih terbatas hanya perangkat-perangkat tertentu, jadi tidak bisa semua perangkat elektronik yang digunakan dalam penggunaan PLTS. Peran dari inverter ini yaitu mengubah dari tegangan yang tadinya dari AC dirubah ke DC agar nanti bisa digunakan kepada alat-alat elektronik, terutama seperti kayak kulkas, TV dan lain-lainnya ataupun komponen elektronik lainnya yang memang berkesinambungan dengan inverter. Di sini juga menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu kita menggunakan MOSFET, yaitu berasal dari IC SG3524, lalu juga menggunakan komponen Arduino Nano, lalu menggunakan kapasitor dan resistor sebagai beban. Next, jauh di tinjauan pustaka ini ada, yaitu inverter merupakan salah satu perangkat elektronik daya yang memiliki peran penting dalam sistem konversi energi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun penggunaan alat komponen elektronik. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari jurnal yang kami buat, yaitu mungkin lanjut ke bawah, yaitu topologi inverter push pull. Topologi push pull merupakan salah satu konfigurasi inverter yang digunakan pada sistem konversi daya skala kecil hingga menengah. Konfigurasi ini memuatkan dua switch aktif, biasanya berupa transistor atau MOSFET, yang bekerja secara bergantian menghasilkan arus bolak-balik melalui transformator center step. Selanjutnya yaitu ada driver ke atas, mas. Selanjutnya ada 2.3 pengendalian inverter menggunakan Arduino Nano. Arduino Nano merupakan salah satu microcontroller yang berbasis Atmega 328 yang banyak digunakan dalam bidang kontrol sistem karena ukuran yang sangat kompak, konsumsi daya rendah, serta fleksibilitas dalam pemrograman. Selanjutnya ada 2.4 driver MOSFET dan optoisolator dalam sistem inverter berbasis microcontroller. Sinyal yang dihasilkan oleh Arduino umumnya memiliki tegangan dan arus yang rendah. Oleh karena itu dibutuhkan komponen tambahan berupa driver MOSFET yang dapat memperkuat sinyal tersebut agar mampu mengendalikan MOSFET daya. 2.5 kontrol
proporsional dalam sistem inverter. Salah satu tantangan dalam pengoperasian inverter adalah menjaga kestabilan tegangan keluaran meskipun terjadi beberapa perubahan. Untuk mengatasi hal ini digunakan metode kontrol umpan balik feedback seperti kontrol proporsional dengan menggunakan pembacaan sensor tegangan. Sistem akan membandingkan nilai aktual dengan nilai set point, lalu menghitung selisihnya atau error yang digunakan untuk mengatur lebih usaha SPWM. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya tentang teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem inverter satu fasa tipe push pull dengan tegangan keluaran yang terkendali berbasis Arduino Nano. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perancangan konsep, simulasi, perakitan perangkat keras, hingga pengujian sistem dengan variasi beban. Berikut langkah-langkah penelitian. Tahapan penelitian diawali dengan studi literatur untuk memperoleh atau memperdalam pemahaman mengenai topologi inverter push pull dan metode kontrol tegangan menggunakan microcontroller. Setelah itu kita lakukan perancangan rangkaian sistem secara menyeluruh meliputi pemilihan komponen, perancangan sirkuit kendali dan daya, serta penentuan skema kontrol. Selanjutnya dilakukan simulasi menggunakan perangkat lunak Proteus. Berikut merupakan flowchart-nya. Mulai dari kita mulai menentukan kriteria inverter jenis push pull, merancang skema rangkaian, dan menentukan komponen rangkaian kontrol PWM, driver MOSFET, dan rangkaian daya inverter push pull. Kemudian kita simulasi hasil perancangan rangkaian menggunakan software Proteus. Dan jika sesuai kriteria diinginkan, jika ya lanjut, jika tidak akan kembali lagi menentukan komponen rangkaian. Jika iya, kita akan membuat layout PC belajar untuk rangkaian kebutuhan daya dan memasang komponen rangkaian daya dan kontrol pada PC player dan pengukuran rangkaian keseluruhan. Dan jika sesuai perancangan dan simulasi, jika iya sudah selesai, jika tidak kembali lagi dalam pembuatan PCB. Kemudian ini akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya saya akan jelaskan simulasi dari rangkaian ini. Jadi simulasi dilakukan menggunakan software Proteus profesional. Simulasi ini bertujuan untuk menguji dari karakteristik sinyal SPWM tersebut yang dibangkitkan oleh Arduino Nano itu. Kemudian respon dari rangkaian inverter tersebut. Simulasi juga digunakan untuk menentukan nilai-nilai komponen yang optimal sebelum mengimplementasikan secara nyata. Hasil simulasi menunjukkan bentuk gelombang output yang menyerupai gelombang sinusoidal pada frekuensi 50 Hz dengan tegangan 220 volt dengan menggunakan transformator step up. Untuk rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Nanti bisa dilihat di dalam jurnal. Nanti kita beri di sana untuk rangkaian Proteusnya. Selanjutnya untuk sumber tegangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada power supply dengan 30 volt yang digunakan untuk sumber utama inverter. Kemudian ada juga adaptor dengan daya 12 volt digunakan untuk mensuplai driver MOSFET dan Arduino Nano. Untuk menghasilkan tegangan 5 volt, bagi Arduino digunakan AC regulator 7805 yang mampu menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt dengan arus maksimal 2,2 ampere. Di sini juga terdapat hasil dari oscilloscope
dari rangkaian operator tadi. Selanjutnya ada rangkaian driver MOSFET. Rangkaian driver MOSFET ini digunakan untuk memperkuat sinyal SPWM dari Arduino Nano agar dapat mengaktifkan MOSFET. Dengan tegangan gate yang cukup, dalam penelitian ini digunakan IC TLP250 sebagai driver MOSFET-nya, yang juga berfungsi sebagai isolator antara sirkuit kendali dan juga sirkuit daya. Selanjutnya ada rangkaian inverter push pull. Rangkaian inverter terdiri dari dua buah MOSFET dengan tipe IRF540 yang disusun dalam konfigurasi push pull. MOSFET tersebut menerima sinyal SPWM secara bergantian dari driver sehingga menghasilkan arus AC pada bagian primer transformator. Selanjutnya ada sistem kontrol proporsional. Jadi sistem kontrol proporsional ini digunakan untuk menjaga stabil tegangan suara inverter pada tegangan 220 volt. Yang digunakan sistem kontrol proporsional yang diimplementasikan melalui pemrograman pada Arduino Nano. Kontrol proporsional mengatur ganti cycle sinyal SPWM berdasarkan nilai error tersebut. Dengan penyesuaian nilai konstanta proporsional PKP dilakukan melalui metode tuning, trial and error untuk mendapatkan respon sistem yang stabil. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini, inverter push pull satu fase dilakukan untuk mengevaluasi performa sistem dalam menghasilkan tegangan AC yang stabil. Secara konvensional daya terhadap berbagai jenis beban. Untuk beban yang digunakan ini kita menggunakan beberapa beban seperti lampu pijar, lampu LED dan juga lampu SL atau compact fluorescent lamp dan juga kipas angin. Untuk pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara besar beban dengan tegangan keluaran arus serta efisiensi inverter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian dengan beban kapasitor 1 nanofarad. Yang pertama, deskripsi rangkaian. Rangkaian inverter dengan pull up resistor menggunakan Arduino pada dasarnya. Pada dasarnya ini berfungsi untuk membalikan logika sinyal digital. Output dari Arduino misalnya pin digital dihubungkan ke basis transistor NPN seperti 2N2222 atau 2N3904 melalui resistor basis, sementara resistor pull up dihubungkan antara VCC ke 5 volt dan output kolektor. Beban kapasitor sebesar 1 nanofarad dipasangkan pada output kolektor transistor yang kemudian terhubung ke ground. Kemudian berikut gambar dari percobaan pertama yang sudah dirubah, yang awalnya tadi dari jurnal kita ubah menambahkan kapasitor. Kemudian prinsip kerja rangkaiannya ya ini saat pin Arduino high 5 volt transistor aktif saturasi, kemudian arus mengalir ke kolektor ke emitter, kemudian kolektor hampir 0 volt ke ground. Kemudian output ke low, kemudian kapasitor mulai discharge. Kemudian saat pin Arduino low, transistor off dan tidak ada arus dari kolektor ke emitter. Kemudian resistor pull up menarik output ke high 5 volt. Kemudian kapasitor mulai charge melalui resistor. Kemudian kesimpulannya ya ini yang pertama rangkaian inverter dengan pull up resistor dan beban kapasitor 1 nanofarad menunjukkan perilaku switching atau logika yang dipengaruhi oleh karakteristik pengisian dan pengosongan kapasitor. Kemudian ketika pin Arduino bernilai low, kapasitor akan terisi melalui resistor pull up menghasilkan waktu tunda atau delay. Kemudian yang ketiga, ketika pin Arduino bernilai high, transistor
dalam kondisi aktif dan menyebabkan kapasitor cepat discharge ke ground. Kemudian 4, beban kapasitif menyebabkan delay logika yang signifikan. Kemudian yang kelima, rangkaian ini efektif sebagai kembali logika sederhana, namun tidak ideal untuk aplikasi switching cepat karena keterbatasan waktu respon akibat elemen. Kemudian saran untuk kelompok kami yakni untuk aplikasi dengan frekuensi tinggi atau waktu switching yang cepat disarankan menggunakan buffer atau inverter IC khusus dengan karakteristik switching yang lebih baik daripada transistor dan resistor pasif. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah rangkaian dari rangkaiannya dari di Proteusnya. Di sini ada Arduino, di sini kita menggunakan Arduino Nano. Kemudian ada ini TLP 250-nya, kita menggunakan 2 buah. Kemudian juga ada MOSFET, kita menggunakan 2 buah MOSFET. Di sini ada resistor dengan beban 10K dan juga kedua-duanya menggunakan beban 10K. Kemudian juga ada trafo dengan trafo step up ini, dan juga ada beban resistor 2 beban dengan beban 2K dan juga 1K. Kemudian ada juga beban lampu dengan daya 9 volt. Dan juga di sini ada osiloskopnya, digunakan untuk melihat gimana sinyal outputannya. Dan ini untuk hasil dari sinyal outputan dari rangkaian ini. Ini yang merah ini merupakan dari sinyal outputannya.